saya jadwal saya berikan 3 nasihat untuk kita semua dan bagi untuk saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk umumnya umat Islam sedunia. Yang pertama, saudaraku, ada orang yang berbuat baik, sebaik apapun kebaikan sampean, kalau sampai masih meninggalkan sholat, maka kebaikan sampean tak akan mampu menyelamatkan sampean itu mempertino ya. Apapun yang sampean lakukan, misal saat dunia ini sampean berikan makan semua, walaupun di dalam tangkai dijelaskan 1 kali memberi makan itu lebih dahsyat daripada sampean haji 70 kali. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, 1 kali memberi makan kepada orang yang lapar itu lebih utama, lebih dicintai daripada membangun 1000 masjid. Saat dunia sampean berikan makan, tapi kalau sampean masih meninggalkan sholat, maka kebaikan apa yang sampean lakukan tak akan mampu menyelamatkan sampean besok di pokok dunia. Sebab puncaknya kebaikan yang ada di dunia ini adalah sholat. Kalau kalian melalaikan sholat, berarti kalian melalaikan semua. Kalau kalian meninggalkan sholat, kebaikan semua sampean itu tak akan mampu menolong sampean di akhirat besok. Perbaiki sholatmu, Allah akan jagalah sholatmu. Nanti Allah akan menjaga dirimu ke pokok dunia kiamat. Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatmu baik, maka semuanya menjadi baik. Apapun keadaannya, saudaraku, jangan tinggal sholat. Kang Aden, saya masih suka maksiat, jangan tinggal sholat. Siapa saja yang Tuhannya Allah, sampean harus sholat, walaupun sampean masih banyak maksiat. Kalau kita adalah hamba, maka kita harus sholat. Kalau sampean makhluk, makhluk itu banyak, jin, setan, iblis, hewan, itu pun makhluk Allah, tapi mereka tidak sholat. Maka manusia ini kalau pengen jadi hamba Allah harus sholat. Apapun keadaannya, nak. Kalau subuh tidak bisa bangun tepat waktu, bangunnya siang, sholatlah tetap, dijadikan qadha, lalu sholat zuhur. Terus seperti itulah. Apapun keadaan jangan tinggal sholat. Sholat itu bukan beban, tapi menyelesaikan beban. Senang tidak senang kalian harus sholat. Saya tidak yakin sholat saya diterima enggak, itu urusan Allah. Tapi sampean tetap harus sholat, walaupun sampean tetap maksiat. Biarkan nanti maksiat akan hilang sendiri. Jagalah sholat, insya Allah sampean selamat. Baiknya apa sampean di muka bumi ini? Kalau meninggalkan sholat, maka tak ada kebaikan sampean yang akan mampu menolong sampean di padang mahsyar besok. Nauzubillah. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, ada di dalam hadis qudsi itu ada orang yang menunggu, ya Allah, mana pahala hajiku? Orang ini selama hidupnya setiap tahun haji, setiap bulan dia umrah, dan setiap harinya dikisahkan selama 63 tahun dia selalu bersedekah. Hebat bukan? Bahkan diriwayatkan setiap malamnya dia tidak pernah kurang dari 100 rakaat, dan dia lakukan ini kurang lebih 28 tahun. Ketika dia wafat, dimasukkan di dalam neraka kepada Allah. Lalu orang ini menuntut kepada Allah, ya Allah, mana semasa pahala baikku? Aku dulu umroh setiap bulan dan setiap tahunnya aku haji. Aku selalu bersedekah kepada makhluk-makhlukmu yang lainnya. Apa kata Allah? Pahala-pahala yang kamu lakukan itu kuberikan kepada si fulan. Kenalkah kamu si fulan? Kenal. Bukankah dia orang yang maksiat? Kenapa pahalaku diberikan kepadanya? Apa Allah bilang? Kamu semasa hidupnya pernah menyakiti dia dan kamu tidak sempat minta maaf, lalu kamu meninggal, sehingga untuk menebus dosa-dosamu adalah pahalamu kuberikan kepadanya. Yang artinya, saudaraku, sayangilah masyarakat, tetangga, keluarga saudaramu. Siapa yang penyayang maka akan disayang oleh Allah. Sayangi tetanggamu walaupun dia membencimu. Sayangi saudaramu walaupun dia membencimu. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah menyayangi dia. Kalau ada saudara, keluarga sampean yang datang ke rumah sampean minta bantuan, jangan bersembunyi. Karena apa? Ibnu Sima mengatakan, kalian tidak akan wafat sebelum kalian merasakan susahnya saudara yang datang ke rumah minta bantuan. Lalu kamu bersembunyi. Jangan bersembunyi. Tahu ini saudara kita akan minta tolong.
tahu saudara kita kebiasaannya minjam utang, jangan bersembunyi, bantulah. Kalau tidak bisa bantu, bantu dengan doanya. Minimalnya kalian hormati harga. Kalau ada tetangga yang tidak menyenangkan, maka tuntutlah dirimu untuk menyenangkan. Sebaik apapun sampean, tidak akan bisa menuntut diri sampean untuk dicintai banyak orang. Tapi sampean bisa menuntut diri sampean untuk menyayangi siapa saja. Jadilah orang penyayang, maka akan disayang. Jadilah orang yang pemurah, maka akan diberikan kemurahan oleh Allah. Kalau sampean ingin jadi pembenci, maka Allah akan membencimu. Tidaklah sempurna imanmu, walaupun kalian di masjid, di Mekkatul Karamah, di Madinah sering bolak-balik. Kalau dengan tetangga yang tidak baik, dengan tetangga yang tidak bersahabat, maka tidak ada keimanan yang sempurna untukmu. Sayangi tetanggamu walaupun dia orang kafir. Sayangi tetanggamu walaupun dia tidak menyenangkan buatmu. Paham ya? Kalau kalian dibenci, kalau kalian membenci, jangan pula menceritakan kebencian terhadap hati dan darah. Kalau kalian membenci kepada saudara, jangan diceritakan. Doakan yang baik, nanti kebencian ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kalian membenci seseorang atau tetangga lalu kalian ceritakan, maka ini akan menjadi keras hatimu dan akan menempel atau menyatu ke daging darah. Saat kalau kalian membenci seseorang, jangan diceritakan, doakan saja yang baik. Karena apa? Walaupun kalian mengamal sholawat ribuan kali, tak akan pernah kalian dijumpai oleh Rasulullah SAW. Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad berkata, siapapun umatnya Rasulullah SAW, kuat apa membaca sholawat, tapi membenci ahlul bait, tapi membenci umatnya, maka Rasulullah SAW tidak akan mendatangimu. Na'udzubillah. Maka sayangi saudaramu, sayangi tetanggamu, sayangi keluargamu. Kamu kalau ingin tahu siapa dirimu, maka lihatlah dirimu. Jangan mendengarkan perkataan buruknya orang lain. Dengan kamu mendengarkan perkataan buruknya orang lain, itu samanya kalian tidak menghargai dirimu sendiri. Kalau kalian ingin tahu dirimu, ya dirimu sendirilah. Kalau ada orang membencimu, lalu kamu membenci, itulah dirimu. Belajarlah. Kalau ada orang yang membencimu, doakan yang baik. Sayangi mereka, insya Allah hidup kita penuh kasih sayang. Paham deh? Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku semua yang perlu harus sampai perhatikan, doakan anak tidak cukup dengan A, B, C, tapi sebut nama anak. Andai kata kalian memiliki anak dua lalu kalian berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anakku berhasil, tidak akan bisa anakmu sampai semuanya berhasil. Karena sifatnya anak ini sifatnya banyak, bisa anak angkat, anak kandung, anak titip. Maka sebut nama anakmu. Saya Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelapa yang Dalam. Andai kata sampai punya anak 70 anak, lalu 70 anak sampai sebut masing-masing namanya dan memohon kepada Allah, maka semua 70 anak itu akan berhasil. Sebab doanya orang tua itu sangat mustajab daripada 70 wali kutub. Daunnya Syekh Habib Abu Bakar Gresik, doa orang tua yang awam itu doanya mustajab untuk anaknya. Tingkatannya lebih besar daripada 70 wali kutub. Paham? Maka saudaraku semua, kalau mendoakan anak, sebut nama anaknya. Siapa anakmu disebut, lalu berdoalah apa yang menjadi harapannya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Jangan tinggal sedekah walaupun keadaan kita masih sulit. Sedekahlah kalau nggak bisa setiap hari, jangan lewat 1 minggu sekali. Sampean cari cita-cita, cari nafkah, cari harta, cari jabatan, tidak sedekah pun dengan jerih payah sampean bisa berhasil. Tapi yang perlu sampean pahamkan, barang siapa yang mencari nafkah, barang siapa yang mencari cita-cita, barang siapa yang mencari jabatan, lalu setiap harinya atau khusus di hari Jumat tidak sedekah, gajimu, cita-citamu, hartamu besok akan menjadi bencana untuk keluargamu. Na'udzubillah. Kalau nggak bisa setiap hari, jangan lewat hari Jumat. Kenapa? Setiap hari Jumat semua harta tahta jabatan kita berhadapan kepada Allah. Maka sedekahlah walaupun lagi keadaan sulit. Jangan nunggu kaya. Kalau kalian sedekah nunggu kaya, ketika kalian kaya, Allah tidak akan menjadikan dirimu menjadi dermawan. Na'udzubillah. Sedekahlah atas nama orang tuamu, atas nama keluargamu, atas nama anak istrimu. Insya Allah. Ada anak yang nakal, diniatkan, aku niat sedekah untuk anakku. Kalau ada orang yang sakit, keluarga yang sakit, aku sedekahkan untuk keluargaku yang sakit. Insya Allah sedekah ini mujarab walaupun tanpa kalian berdoa. Dengan niat saja itu sangat mujarab daripada 40 hari kalian berdoa di hadapan Ka'bah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.